nggak tahu ya, ngelihat orang misalnya gini bang, mati pun kalau bisa pakai ajudan gitu loh bang, di politik itu bang. Iya. Kalau bisa ke kuburan lu pakai mobil dinas gitu. Enggak capek-capek nih barang bang. Kalau Iya, istilahnya tuh kekuasaan tuh kayak minum air garam, yang makin diminum makin haus gitu. Tapi gini, Kan? Ri, kita kadang lupa, tapi lu juga di dalamnya. Tapi maksud gue kadang-kadang Enggak, orang kagak. Gue enggak di dalam bang. Lah, Anda jangan kayak begitu. enggak, maksud gue lu ngelihat, Iya, lu iya ngelihat dikit ngelihat. lah. Kayak kadang-kadang kita kalau mikir, ya Allah ya Robi, Messi apa nggak capek ya main bola ya? Pemain basket 82 kali tanding dalam satu musim. Habis itu masih ada post season lagi. Kadang-kadang dipikir, ya Allah nggak ada capek-capeknya ya gitu. Sama kayak ketika orang lihat gue stand up, Mas Panji nggak capek stand up 1,5 jam, 2 jam 45 gitu. Ketika kita lagi melakukan, kita nggak kerasa karena kita lagi ngelakuin sesuatu yang kita minatin aja gitu. Kadang-kadang terasa di badannya tuh jeda di antaranya gitu. Baru kerasa, oh ternyata kena juga ke badan gue. Politisi gue rasa juga kayak gitu. Ketika lagi di tengah-tengah pusaran itu, gue kayak nggak capek gitu. Kadang-kadang di antaranya itu, di jedanya itu, wow ternyata kerasa juga ada dampaknya di badan gua gitu. Jadi mungkin kayak gitu juga rasanya. Kita aja ngelihat dia kayak gak ada capeknya, tapi orang juga ngelihat kita juga gitu. Kalau Dedi kan istirahat dulu dia kan. Kalau kata Chicago itu even lovers need a holiday katanya kan. Ya Allah kan? tua banget itu lagunya. Apa kayak BTS kayak? Chicago bang, Chicago. Gue penggemar Peter Cetera, gue sama David Foster itu kan. Iya kan, David Foster kan benar kan? Lu orang Iya, ada radio. beberapa album diproduserin ya betul. Iya kan. Ya, gimana bang? Maksud gue politisi itu punya stamina yang berbeda sih menurut gue ya. Gue nggak tahu ya. Maksud gue Anies Baswedan aja orangnya serius kayak gitu, ketemu sama lu dia mau stand up gitu kan? Gila nggak tuh? Iya. Anies tuh kan nggak lucu bang. Emang gak lucu betul. Iya lu aja yang bikin jadi lucu tuh. Selamat malam para orang-orang yang tidak memilih saya katanya kan. Habis itu colongan naruh joke sendiri lagi. Beneran gak lucu kan? Keluar dari skrip Anda Mas Anies. Gak lucu kan tuh barusan. So improve ya. So improve. Aku juga bisa naruh joke yang aku buat sendiri. Gak kena. Keluar dulu dari skrip. Ya maksud gue dia bisa lintas segmen, lintas ini. Ya maksud gue Dedi, gue bukan mengecilkan apa yang Dedi kerjakan gitu ya, ngobrol sama orang tuh ya capek gitu. Maksud gue politisi ini semua badannya bang, dan gak berhenti gitu loh, gila gak lo? Ya emang orang ada semacam ininya sih. Gue rasa orang yang terjun ke politik tuh agak apa ya, agak sadomasokis juga karena gak masuk akal tau yang mereka lakukan. Jadi presiden aja gak masuk akal. Beneran deh, jadi presiden tuh bener-bener gak masuk akal. Ngapain lo masuk ke sebuah jabatan yang udah mah penuh caci maki, digaji gak seberapa, terus makmur juga enggak. Kalau mau makmur banget jalannya salah. Dan nanti lu nengok ke belakang, apa legacy yang gue tinggalkan? Emang itu legacy gue, bukan legacy orang-orang sekitar gue. Jadi gue juga gak ngerti sama orang-orang yang berpolitik. Kadang-kadang buset, capek banget. Capek ya, bang, emang mereka makhluk unik mereka. Kan gue pernah ikut kan nemenin beberapa politisi, gue itu udah gak kuat bang. Ini bukan dunia gue nih jadi politisi ya. Atau nemenin politisi itu gak dunia gue. Tapi kalau lu tanya, gue bilang, ya gue terus terang aja sama lu, gue beberapa kali lah, sering lah banyak ada beberapa pejabat minta gue jadi staf khusus gitu atau stafnya dia atau apa, gue selalu bilang gue nggak bisa ikut-ikutan kayak begitu, nggak kuat stamina gue bang. Tapi kalau mereka ini gila bang, bisa 15 titik sehari, kan gila banget loh. Dan bisa sampai mati kayak gitu bang. Iya, betul. Jadi politisi bisa sampai mati, betul sekali. Betul. Beda sama atlet. Atlet enggak itu. Itu makanya buat gue sih politisi ini adalah orang-orang yang dianugerahi ya mukjizatnya itu ya itu tadi tuh. Kekuatan badannya yang kayak nggak tahu tuh udah nggak ada rasanya tuh, gue yakin Pak Jokowi itu kayak apa badannya gue nggak tahu tuh. Dicela-cela mulu lagi. Iya dicela mulu, tiap lihat sosmed, aduh bangsat gitu kan.
Jadi gini, Hati-hati lo ngomong kayak gini lo. enggak. Gini, gue mau mengilustrasikan dikit bang ya. Gue kemarin Gini. kena kasus karena obrolan-obrolan podcast kayak gini nih sama Adriano Colby. Sama Adri itu. Gue puterin di live streaming gue tuh kemarin tuh. Gue minta tanggapan Bambang Harimurti gimana nih menurut Pak Bambang nih Panji ngomong kayak gini. Ya lucu. Terus katanya apa? Ya lucu. Iya kan? Udah ketemunya ngeliatin mukanya Lord Luhut tiap hari. Pak Presiden kan itu kan. Iya kasihan kayak Pak Jokowi ya. Udah gue yang capek, gue yang stres, gue yang dimaki. Orang pikir LBP yang kerja, iya sih LBP kerja. Iya benar sih. Gue presidennya. Iya. Gue dibilang ngerespon WA nunggu LBP sama Panji. Ntar kapan-kapan ya kalau ini semua udah selesai gitu, Pak Jokowi udah gak ngejabat. Pak Jokowi kan masih relatif muda sebenarnya umurnya ya. Iya. Pak Jokowi kan umur berapa sih sekarang? Dia 7 tahun ya masuk 60 lah, 59-60 paling. Karena dia umur 53 tahun dilantik jadi presiden. Ya. Yang berarti masih cukup muda lah nanti kalau udah selesai kan 2024. Pengen ngobrol sama Pak Jokowi, nengok-nengok ke belakang. Pak Jokowi ngaku sama saya lucu gak waktu itu? Gue aja Pak Jokowi inget nama gue aja, gue kadang-kadang masih suka kaget gitu. Waktu terakhir gue ketemu sama beliau terus terang di rumahnya Pak Habibie. Oh ingat sama lu bang? Manggil gue Nji. Iya, Nji. Iya. Suaranya Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi kan gitu kan ada Jokowi pause namanya. Jadi kalau ngomong tuh ada jeda-jedanya gitu. Terus dia ngeliat gue. Jokowi pause. Senyum bentar. Ji, Pak Presiden. Iya gimana nggak hafal sama Anda juru bicara Anies Baswedan. Juru bicaranya dia. Kan Anies kan juru Jokowi kan waktu kampanye. Iya. Juru bicara gue nih. Gue sih kalau gue lihat-lihat di undang-undang dasar segala macam bang ya, di peraturan-peraturan pemerintah kayaknya gue juga bisa jadi presiden nih gitu kan. Kayaknya ya gitu. Enggak maksud gue secara kagak ada hubungan bang. Maksud gue secara kapasitas segala macam pengetahuan gue tahu nih semuanya nih gitu kan. Tapi setelah buka sosmednya Pak Jokowi bos, lu ketik Jokowi. Tidak, ini bukan kehidupan saya. Semuanya tahu kepala daerah makin populer kepala daerahnya, bukan kepala daerahnya semakin populer daerahnya semakin berpengaruh sama aja tuh. Gue rasa kalau lu cek Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, wah gila sih. Anies Luhut sih aja nggak punya. Ya kalau Mas Anies mah orang sulit untuk percaya ya. Tapi yang acara yang tadi kita bahas yang soal Anies tiba-tiba stand up yang di acara local stand up day itu kan sebelumnya kan ngebahas Anies, ngerosting Anies, jelek-jelekin Anies, ya kan? Aniesnya kan nonton di belakang, kan gue masih di belakang tuh. Aniesnya ketawa. Dia yang lagi dijadiin bahan celaan dia ketawa. Sama Mbak Ferry. Orang susah untuk mempercayai ini, tapi salah satu orang yang nggak ngaruh dia apa-apain itu menurut gue sih Anies. Lu ngomongin yang aneh-aneh juga orangnya nggak kenapa-napa. Salah satunya karena orangnya emang membosankan aja, orangnya boring aslinya. Lu tanya sama Mas Anies Dua Lipa siapa nggak tahu dia. Siapa Dua Lipa? Nah ini kan Dua Lipa, Justin Bieber aja dia nggak tahu. Ini dia nggak tahu waktu itu, dia nggak tahu ini Ariana Grande. Jokowi pasti tahu Ariana Grande, pasti tahu. Ceritain sama anak-anaknya pasti tahu. Ariana Grande doang, Justin Bieber doang mah tahu. Kalau Mas Anies nggak tahu, emang membosankan orangnya. Boring. Ngapain deh itu Mas Anies tuh ya? Maksud gua hidupnya emang itu aja dari dulu kayaknya, aktivis, sekolah, ngajar gitu ya. Ya udah itu mah. Kalau gue nggak ragu deh, dan kayaknya juga tidak pernah ditampikan gitu, nggak pernah dinegasikan. Tapi gue udah yakin dari dulu pasti ada dalam kepalanya pengen jadi presiden. Yakin gue. Iya. Ada pasti dari dulu. Dari jadi udah ini
Iya, dari zaman dulu. Iya. Dari zaman ini deh, dari zaman lu inget gak sih, dia kan waktu itu kan pernah ini ya, jadi salah satu tim 7 tahu nggak? Waktu Bibi Iya iya Chandra. iya. Heeh heeh. Yang Dari zaman KPK. itu, iya pasti udah masuk ke kepalanya dia. Bisa nih gue nih dari tim 7 nih. Gua gua Kapan-kapan. gua itu masih mending loh Bang. Kalau gua menduga Mas Anies ini sejak SMA tuh. Dia kan udah tampil-tampil di TVRI waktu itu Bang. Udah, ya benar bisa jadi. Dari zaman SMA. Iya bisa jadi dari zaman Iya SMA. kan, AFS kan. Iya, Wah iya, ini iya. the next Ya leader itu di rutenya dunia tuh, gitu. rutenya itu. Iya Betul, memang AFS. kawan ini memang leader yang UGM. dipersiapkan gitu ya, UGM kan, ketua Iya. senat mahasiswa. Kan Iya. sementara kayak Pak Jokowi nggak ada jalan yang seperti itu gitu ya. Dia lulus kuliah terus jadi Ya nggak ada sih pengusaha ya pengusaha kan. mebel, nggak Iya kan, ada iya ceritanya. kan, iya kan, langsung masuk wali kota, gubernur, sampai presiden. Kalau Mas Anies kan, ini ingat cerita-cerita kayak John F Kennedy waktu kecil maju ke depan kelas bacain pidato gitu kan, gua mau jadi presiden, pasti teman-teman lu kan apa sih nih orang, gitu kan. Pasti nggak Pasti asik dari nih kecil, kalau. dari kecil udah nggak asik nih orang nih. Iya. Mas Iya. Anies tipikal kayak gitu kayaknya ya. Iya tipikal kayak gitu. Tipikal yang udah jalurnya tuh udah tertata banget sih menuju ke sana. Nah, Bang, menurut lu kekuatan dan kelemahan dari masing-masing kategori ini kayak gimana, Bang? Kategori itu apa? Kategori apa? Ya yang tadi yang orang memang tertata dengan yang benar-benar mengandalkan momentum seperti Pak Jokowi gitu. Kalau yang tertata sih menurut gua, nah ini tapi belum tentu benar ya. Jadi kalau Pak Jokowi itu sebenarnya bukan hanya memanfaatkan momentum. Masalahnya tuh sosoknya memang istilahnya ya very easy to market gitu. Emang barang bagus gitu beliau itu. Orangnya genuine, susah tau untuk nemuin orang yang genuine gitu, yang ditaruh di mana aja tetap jadi dirinya sendiri, itu susah loh. Dan ini juga apa istilahnya kalau di startup tuh product market fit gitu, dilempar ke rakyat, ngeklik. Nah, jadi jatuhnya kayak Obama gitu. Kenapa ya kok ini orang sebenarnya kita nggak ada yang tahu nih orang nih, baru juga bentar dia jadi senator gitu, dilempar ke publik, ngeklik nih. Apa kita gadang-gadang aja nih? Ditanya orang, si Obama waktu ditanya, ada yang bilang Anda katanya mau jadi presiden. Oh nggak mungkin saya jadi presiden, saya tidak berambisi. Tapi kalau misalkan ternyata ngeklik, ya jadi juga gitu. Sama Pak Jokowi juga. Kalau Mas Anies, mungkin keunggulannya adalah lu nggak bisa ngelempar apapun ke arah Anies yang Anies nggak pernah perkirakan. Karena seumur hidupnya dia udah didesain untuk ke arah sana. Tahu dia semua yang lu lempar dia udah pernah ngebayangin akan terjadi. Makanya salah satu skillnya Anies kan naikin ombak ya. Kalau lu perhatiin. Nah jadi nah di sisi lain Jokowi mungkin nggak siap sama apa yang akan dilempar kepada dia. Tapi orangnya genuine banget gitu. Tidak mengubah dirinya sama sekali. Jadi ya dua-duanya sih oke. Bahkan kalau dijadiin satu mungkin tambah oke. Tapi ya Jokowi Anies 2024. By the way, sebenarnya presiden kita tuh bentukannya beda-beda semua. Kayak SBY juga beda tuh. Megawati jalannya beda. Gus Dur jalannya beda. Iya, Bung Karno jalannya beda. Rada Habibie jalannya beda. Agak lucu nih. Jalannya beda-beda semua, bentukannya beda-beda. Mungkin karena kita masih muda ya. Berapa tahun ke depan kita akan ini jalurnya Pak Jokowi nih. Oh ini jalurnya misalnya Megawati ini masih ada terahnya gitu. Tapi itu mungkin akan kelihatan ke depannya. Gitu. Ya karena presiden kita belum banyak juga Bang ya. Iya. Belum sebanyak Amerika kan udah 40 sekian presidennya kan rame banget kan. Kalau bikin bukannya WA apa? Bukannya lebih banyak ya? 40 berapa sih? 49 apa 48 ya? 49. Iya, itu kalau bikin grup WA anak presiden di Amerika itu udah penuh satu grup WA tuh, Bang. Kalau di Indonesia harus Telegram. Iya, Telegram tuh. Di Indonesia gue pernah tanya Inayah Wahid, Mbak Nay, anak presiden ada grup WA-nya nggak ada.
Kali aja dia Malah dikis kan. malah satu grup WhatsApp sama Megawati soalnya kan presiden juga. Iya, dia Enggak sih masuk Megawati anak presiden tapi presiden juga. Kita anak presiden tapi kita nggak presiden. Iya benar. Gila. Nah, ini kalau gue lihat Bang ya, satu lagi nih. Nih lu ikutin nggak Pak SBY mulai ngelukis Bang? Ngikutin. Ya, Bagus rame lagi, ya. menurut Iya gue ya. bagus. Iya bagus Bang. Bagus. Gila ya skillnya ya. Kayaknya orang ini punya ambisi, maksud gua ambisi dalam hal yang positif nih ya, punya kekuatan untuk mempelajari semua bidang kayaknya. Waktu presiden penyanyi kan, pencipta lagu waktu jadi presiden. Iya kan, di prajurit Adi Makayasa gitu, be the best on semua bidang gitu. Iya, jadi menurut gua gini, Pak SBY ini lahir di keluarga yang salah menurut gue. Beliau lahir di keluarga lingkungan militer. Seandainya beliau lahir, kalau misalkan anaknya ADMS, mungkin udah jadi seniman sekarang beliau nih. Gimana lingkungannya? Karena hasrat seninya gede banget. Bermusik iya, ngelukis iya. Coba lu kasih patung gitu, ntar matung juga nih. Stand up comedy bisa juga ntar dia. Ini valid loh, menurut gue nih omongan lu valid loh sebagai alumni FSRD ITB menilai karyanya Pak SBY loh. Dibanding lagunya lebih bagus mana Bang? Waduh. Susah untuk saya menilai ya, karena A, saya cuma ngeliat satu lukisan yang saya anggap bagus, dan B, saya nggak dengerin musiknya sama sekali. Tapi kan kalau di musik kan Pak SBY itu komposer, karena lebih banyak orang lain yang nyanyiin. Iya, ada Semi Simorangkir juga gue denger tuh. Iya banyak, si ini juga Sandi Sondoro juga. Tapi terutama lukisan yang ombaknya itu yang di pinggir pantai itu menurut gue lukisannya bagus. Untuk level presiden ya, yang kita nggak pernah ngelihat ada presiden yang ngelukis, bagus tuh menurut gue. Cuman jangan gue omongin gak ya, omongin aja deh. Jangan terus di ini lagi di kipas-kipas sama politisi. Lu kan tahu kan politisi Demokrat, lihat Bapak SBY orang lagi pengen ngelukis, lu kipas-kipas politik lagi. Dan semuanya ngeposting ya. Semuanya ngeposting. Udah biarin aja Pak SBY tuh bapak-bapak lagi seneng lukis, udah nggak usah kipas-kipas politik. Udah beli topi loh tuh Pak SBY tuh, Pak SBY beli topi tuh di Tokped tuh. Gue mau nyari topi, gue nggak bisa ngelukis nih kalau nggak pakai topi beginian. Nyari di Tokopedia, mana ya? Ini dia nih. Baru aku bisa ngelukis kalau punya topi ini dipakai. Set gitu. Itu juga pas Pak SBY boleh foto sama lukisan. Bentar, topi saya mana? Pakai dulu topi. Ini topi melukis saya. Itu kan topi kayak Patino Sidin ya. Tokopedia katanya. Kocak. Bagus tapi emangnya. Iya, bagus kan? Tapi jangan di. Kalau Bung Karno kan memang pelukis juga Bang. Kalau Bung Karno kan. Ya, Bung Karno juga, dan Bung Karno arsitek kan? Juga, betul. Mungkin sebenarnya bagusan Bung Karno ya, cuman kan kita nggak pernah tahu ya. Cuman menurut gue bagus sih, dan ini senang aja ngelihat publik menilai Pak SBY sekarang, lucu ya jadi bapak-bapak ngelukis gitu. Kocak aja. Lagi ngerajut nih. Langsung ada ini Bang, langsung ada fotonya Pak Jokowi dimasukin sama orang di lukisan itu yang di pinggir pantai. Yang lagi lihat pantai itu, lihat gak lo? Ada gak? Ada tuh. Gak pernah ngeliat gue. Ada, jadi pantainya Pak SBY itu dimasukin sama orang, fotonya Pak Jokowi lagi lihat pantai. Bangsat bener deh emang netizen. Gokil ya. Tapi lu menikmati nggak suasana kayak gitu Bang? Yang mana nih, yang soal Pak SBY? Saut-sautan sampai bikin foto Pak Jokowi masuk ke dalam lukisannya Pak SBY. Menikmati lah. Menikmati, bahan buat lucu aja, buat ketawa gitu.
Bahkan sejujurnya gue juga menikmati itu politisi-politisi yang ngipas-ngipasin gitu. Menurut gue itu lucu aja untuk jadi bahan ketawaan. Enak sih jadi pelawak seperti gue, terutama stand up comedian ya. Maksudnya genre lawaknya stand up comedy. Enak sekali ngelihat Indonesia dalam fase apapun itu selalu ada lucunya. Jadi menurut gue semua tuh menarik aja buat gue amati gitu, buat gue celotehin gitu. Seneng-seneng Jadi aja gue. nah jadi gini Bang, ini mungkin yang terakhir dari gua karena kita ini naiknya 17-an gitu ya. Hmm. Eh gua beberapa waktu belakangan ini sempat ngebahas soal founding fathers di seluruh Asia Tenggara gitu. Hmm. Jadi setiap negara di Asia Tenggara ini punya karakteristik yang mirip-mirip founding fathers-nya. Sama-sama dididik oleh institusi pendidikan barat, sama-sama ya apa namanya ada yang beda juga. Bedanya misalnya ada yang di jalur birokrasi terutama untuk negara-negara yang transisinya mulus. Tapi negara yang kayak kita yang lewat struggling itu nggak ada founding fathers kita yang orang dalam gitu. Jadi orang luar semua nih gitu kan, aktivis gitu. Nah, jadi setelah gue pikir-pikir dari diskusi-diskusi gue tuh, ya kan Bung Karno ini sebenarnya kalau di masanya ya itu sama kayak kita lihat Rian Ernest aja gitu, politisi aja Bang gitu kan. Iya, iya benar Iya benar. kan? Benar. Iya kan kayak Iya kita lihat benar. siapa ya teman kita Yansen Sitindaon gitu atau Valdo Maldini gitu kan. Iya. Ya Iya benar. politisi aja gitu. Nah, jadi setelah gue berpikir ya berarti kita ini apa namanya terlalu memistifikasi founding father sehingga kita sulit untuk belajar dari situ gitu. Nah, menurut gua ya salah satu hal yang lu lakukan dengan stand up lu yang soal Bung Karno itu ya melihat dia sebagai subjek gitu. Karena dia adalah seorang manusia, seorang politisi dan seorang founding fathers juga gitu. Gitu Bang. Iya. Kalau gua gimana? Kalau lu berpandangan apakah kita terlalu terjebak dengan mistifikasi orang terdahulu sehingga kita nggak bisa belajar apa-apa? Kan banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya gitu. Ya tapi masalahnya tuh kayak gitu-gitu tuh nggak terhindarkan sih menurut gua. Akan ada selalu orang yang melihat satu sosok itu sinarnya lebih dari orang lain dan terutama lebih dari ketika orang lain ngelihat orang yang sama gitu. Jadi nggak terhindarkan. Artinya sebenarnya gua rasa sih diskusi kita terhadap founding fathers kita sih masih relatif sehat ya. Masalah mistifikasi nggak terhindarkan, glorifikasi kayak gitu-gitu, pengkultusan itu kayaknya nggak terhindarkan. Tapi mungkin akan lebih sehat kalau kita bisa ngomongnya lebih terbuka. Kayak materi stand up yang lu bahas kan gue juga masih belum buka untuk umum. Itu satu-satunya yang show itu gue rilis ke Spotify tapi beat itu doang yang nggak nongol di Spotify Oh itu karena gue nggak ada ada. beat yang itu. Nggak ada. Substuy. Iya jangan dong. Goks. Itu nggak gue rilis itu di YouTube gue juga enggak. Cuman ada di show Hiduplah Indonesia Maya doang dan itu kan dari Septic Tank. Kenapa gue nggak rilis? Karena memang walaupun tadi gue bilang ini masih sehat, orang masih ada yang di level-level yang emang ekstrim gitu kayak sebagai bukti ya waktu itu kan soal istri-istri presiden kan sempat mau jadi drama teater. Oke. Tapi dibatalin karena nggak dapat izin. Karena takut dianggap menjelekkan presiden. Padahal kan ini kan catatan sejarah yang semua orang tahu. Iya, Orang ini bukan sesuatu yang dikarang-karang gitu. Emang iya gitu. Nah, cuman kita masih merupakan bangsa yang ya udah kalau tahu jelek nggak usah dibahas gitu. Ya tapi kan kalau nggak dibahas nggak belajar. Jadi ya menurut gua sih pelan-pelan kita udah relatif lebih sehat. Tapi nanti kita akan butuh waktu untuk menyelesaikan hal-hal kayak gini. Bahwa kita ngeliat orang tuh ya orang aja gitu. Ada baik dan buruknya. Dan kelak kalau kita bisa ngelihat orang sosok-sosok ini sebagai manusia biasa mungkin kita bisa lebih maju dari praktek naruh billboard terus ada muka bokapnya gitu. Ada muka dia sama ada muka pimpinan politiknya gitu-gitu. Tapi itu masih jangka panjang sih, masih lama nggak tahu kapan. Tapi menurut gua kita masih sehat lah, nggak berlebihan. Jadi Dan masih nggak ini apa-apa. Bang, di baju gua kan gambar ini nih Bang. Iya Munir. Iya.
Kenapa kita sulit berdamai sama masa lalu, Bang? Berdamai Dengan masa lalu. Iya. 65, Munir dan lain-lain gitu. Ini agak sensitif nih, Bang. Karena orang Pertanyaan takut gua. salah itu datang dengan konsekuensi. Makanya orang nggak mau ngaku salah kan. Kayak lu tau nggak yang terjadi di Selandia Baru, si Prime Ministernya mengaku salah terhadap apa yang pernah kebijakan pemerintahnya di masa lalu. Negara itu menunjukkan bahwa Perdana Menterinya menunjukkan bahwa kita bisa loh mengaku sama kesalahan kita di masa lalu kita coba benerin yang salah gitu. Nah di Indonesia tuh untuk mengaku salah itu susah sekali karena itu datang dengan konsekuensi. Dan 65 tuh ngeri banget soalnya. Yang terjadi 98 tuh ngeri banget soalnya. Dan konsekuensi dari pengakuan salah itu cukup untuk bikin kita goyah secara politik soalnya. Itu gue rasa yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya dibilang kok kita susah banget ya berdamai sama masa lalu, masih deket soalnya. Dibilang masa lalu juga nggak terlalu. Loh, masih kelihatan yang di belakang. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Jadi ya butuh waktu. Orangnya masih kelihatan ya. Iya benar, orangnya masih kelihatan. Jadi kalau kita mesti nunggu berapa tahun ke depan lah untuk kemudian kita bisa berdamai. Susah sekali. Iya, kan ya salah satu cara untuk membuat perbaikan ya lu ngaku salah dulu kan gitu. Ya itu dia. Nah tapi ketika ada orang ngaku salah, langsung dituntut selanjutnya level berikutnya adalah pertanggungjawaban. Nah itu yang semua orang takutin. Yang orang takut sebenarnya tanggung jawabnya ya. Iya. Oke, bukan ngaku gila. Salahnya. Betul. Lu bisa berbuat apa aja tapi tanggung jawabnya ini orang yang nggak berani untuk ambil gitu. Betul. Keren lu Bang. Keren lu. Kenapa jadi gue? Yang pintar tuh lu, Ri. Kagak lah. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you Bang Panji sudah bergabung. Tahun depan kayaknya ya. Tiap iya, tahun depan. Ya? 17 Agustus. Selamat 17 Agustus. Tagline-nya apa sih tahun ini? Gue nggak tahu. Merdeka Tumbuh dalam berkembang.